Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 481 menggambar lingkaran. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dia rasakan, bahkan ayahnya sepertinya tidak pernah merasakan indahnya ruang ini bersamanya. Pada saat ini, tampaknya ada ruang aneh yang tak terhitung jumlahnya di busur itu, memungkinkannya untuk melihat dunia yang jauh. Sentuhan aneh itu membuatnya berpikir tentang 3 rahasia surgawi yang dipicu oleh Tian Jiling. Fluktuasi indah dari rahasia surgawi memberinya perasaan yang luar biasa, seolah-olah 3 rahasia surgawi menjadi jelas pada saat ini. Dia sepertinya melihat bahwa ketika dia berada di surga pertama, ketika dia berdiri di posisi tinggi, ada sosok yang dikenalnya di sampingnya, sosok yang mengenakan topeng, dia ada di sampingnya, mengawasinya dengan mata damai dan hangat. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat, lalu menghilang secara diam-diam. Semuanya kembali ke kamar hotel. Namun, Mei Gongxi tampaknya telah mengalami reinkarnasi luar angkasa yang luar biasa, dan pemahamannya tentang ruang telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, dalam periode waktu yang singkat inilah dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan ruang. Apa yang tidak dia lihat adalah bahwa Tang San, yang ada di belakangnya saat ini, sudah dipenuhi keringat di dahinya. Casting lingkaran misterius surga sendirian banyak untuk Tang San, belum lagi membawa 1 orang untuk dilemparkan, beban itu secara alami akan menjadi lebih besar. Tang San hanya berdiri di belakangnya diam-diam, tidak mengganggu dia yang sudah dalam kondisi pemahaman. Pada saat ini, jarak antara keduanya begitu dekat, dia bahkan bisa melihat bulu kecil di belakang lehernya melambai lembut di kulit putihnya. Dia bahkan memiliki ide untuk mengepang rambut panjangnya menjadi kepang kalajengking yang sudah dikenalnya. Sekali waktu, Xiaolunya seperti ini di depannya, membiarkan dia menyisir rambut panjangnya untuknya. Air mata membayang di mataku, sayangku, dalam hidup ini, aku akan lebih mencintaimu. Apa Raja Dewa, apa alam dewa, semuanya tidak lagi penting. Dalam hidup ini, aku hanya milikmu, dan aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan mencoba untuk menjadi kuat, hanya untuk menjagamu agar tidak terluka sedikitpun. Aku akan melindungimu dari angin dan hujan, dan aku rela menyerahkan segalanya untuk melindungimu. Mei Gongxi menghela nafas panjang, dan matanya yang indah menjadi jernih kembali. Dia dengan cepat berbalik dan berkata dengan gembira, sepertinya aku mengerti. Jarak antara mereka berdua sangat dekat, ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menjadi tatap muka. Ini adalah jarak di mana kamu dapat mendengar napas. Menghadapi jarak yang begitu dekat, Mei Gongxi tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat air mata di mata Ashura. Air mata kristal memantulkan pupilnya, dan di pupilnya hanya ada refleksinya. Mei Gongxi tanpa sadar mundur selangkah, kamu. Maaf. Tang San buru-buru memalingkan wajahnya, aku memikirkan beberapa kenangan lama. Ada keheningan singkat di ruangan itu, tetapi pada saat ini, Mei Gongxi tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya yang selalu mengenakan topeng layak dipercaya. Mungkin karena sinar yang baru saja dilihatnya dari rahasia surgawi, atau mungkin karena air matanya saat ini. Pada saat ini, bagian lembut di hatinya sepertinya tersentuh. Apakah kamu merasakannya? Ketika Tang San berbalik lagi, dia telah kembali normal. Ya, aku merasakan stabilitas yang kamu sebutkan. Meskipun aku belum bisa menangkapnya sepenuhnya, sepertinya aku sedikit mengerti. Lingkaran mendalam langit bukan hanya keterampilan, tetapi juga cara untuk memperbaiki ruang. Proses perbaikan dapat menyebabkan beberapa perubahan dalam ruang. Inilah yang disukai oleh elemen ruang, sehingga mereka juga akan mengeluarkan lebih banyak energi untuk mendukungnya. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, tidak apa-apa bagimu untuk mengerti seperti ini, apakah kamu ingin mencoba lagi? Mei Gongxi segera mengangguk, oke. Dia baru saja menangkap perasaan yang luar biasa itu, dan tentu saja dia berharap untuk mencoba lagi. Tangan kanan Tang San membuat gerakan berputar, memberi isyarat padanya untuk memunggungi Tang San lagi. Mei Gongxi berbalik dan membelakangi Tang San. Tang San menarik napas dalam-dalam, menahan kelelahan spiritual, mengangkat tangannya lagi untuk membimbingnya, dan membimbingnya untuk melemparkan lingkaran misterius di langit. Kedua orang itu bergerak dengan cara yang sama, sosok-sosok itu tampaknya tumpang tindih pada saat ini, meskipun secara spiritual lelah, pada saat ini, hati Tang San penuh dengan kepuasan dan emosi.
Ajari dia menggambar lingkaran, dan dia tepat di sisinya. Mungkin, Mei Gongzi tidak dapat sepenuhnya memahami misteri lingkaran besar langit untuk sementara waktu, tetapi ini akan sangat membantunya untuk memahami ruang dan memperdalam pemahamannya tentang ruang. Letakkan dasar yang kuat baginya untuk menembus tingkat dewa di masa depan. Satu lingkaran lain. Kali ini Tang San tidak berhenti, jadi dia memimpin Mei Gongzi untuk terus memahami, untuk terus-menerus menampilkan lingkaran surgawi yang misterius, untuk mengungkap misteri di dalamnya dan membiarkannya benar-benar tenggelam dalam keindahan itu. Aku tidak tahu berapa lama, tangan kanan Mei Gongzi secara alami menggambar busur melingkar, dan perasaan harmoni membuat semua elemen ruang di sekitarnya bersorak kagum lagi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan cahaya di tangannya, dan kekuatan yang menariknya menghilang tanpa suara. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan cahaya di tangannya, dan kekuatan yang menariknya menghilang tanpa suara. Kemudian dia mendengar suara aneh di belakangnya, dan ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat Tang San terhuyung-huyung di bawah kakinya, dan dia akan jatuh ke tanah. Dengan kilatan cahaya perak, dia langsung datang ke sisinya, menopang tubuhnya yang akan jatuh. Meskipun dia mengenakan topeng, separuh wajahnya yang terbuka di bawah topeng itu sepucat kertas saat ini. Keringat telah membasahi bagian depan pakaiannya, dan napasnya terpengaruh. "Ada apa denganmu?" Mei Gongzi bertanya dengan suara tanpa suara. Tang San menutup matanya rapat-rapat dan tidak menjawab. Pada saat ini, matanya sudah gelap, dan rasa lemah yang kuat menyerang tubuhnya. Dia dengan jelas mendengar suaranya, tetapi dia tidak bisa menjawab. Kekuatan spiritualnya sangat berlebihan, jadi dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya saat ini. Mei Gongzi buru-buru membantunya duduk dan menuangkan kekuatan darahnya ke tubuhnya. Pada saat ini, dia sadar, sebelumnya, dia membawa dirinya untuk melakukan keterampilan magis seperti Suan Yuan, yang sangat menguras tenaganya, tetapi dia tidak berhenti secara sukarela sampai dia pingsan. Pada saat ini, Ashura lemah dan bahkan kehilangan akal sehatnya. Keringat masih menetes dari bawah topeng. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ashura begitu rentan sejak dia bertemu Ashura. Untuk sementara, Mei Gongzi merasa sedikit kewalahan. Itu semua untuk mengajari dirinya sendiri bahwa dia menjadi seperti ini. Dia mendukungnya dan duduk di sampingnya, lalu dengan cepat pergi untuk mengambil handuk, menyeka keringat di pipi dan lehernya untuknya, dan kemudian terus menyalurkan kekuatan darah untuk membantunya pulih. Pada saat ini, dia tampak sangat pendiam, dan dia bisa merasakan rasa sakit yang dia derita dari matanya yang tertutup. Pada saat ini, dia hanya perlu mengangkat tangannya untuk melepas topeng di wajahnya. Bahkan bisa dikatakan menyeka keringatnya. Namun, dia tidak punya niat untuk melakukannya. Ini adalah orang yang bisa dia percayai sepenuhnya, dia pasti begitu. Mei Gongzi berkata pada dirinya sendiri dalam hati bahwa tatapannya saat dia melihat Ashura juga sedikit melunak. Tidak butuh waktu lama bagi Tang San untuk pulih secara bertahap. Faktanya, meskipun kekuatan spiritualnya sangat terkuras, itu karena dia tidak ingin menguras perasaan spiritualnya sehingga situasi di depannya tercipta. Untuk Mei Gongzi, dia secara alami tidak akan setengah waspada. Pada saat ini, dia sudah dalam keadaan yang sangat aneh. Dia menghabiskan kekuatan spiritualnya, tetapi indera dewa membantunya pulih dengan cepat. Meskipun seluruh orang sangat lemah, indera ilahinya dapat merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan lebih jelas. Dia bahkan bisa melihat ekspresi Mei Gongzi yang menatapnya dan perubahan di matanya melalui indera ilahinya. Untuk perubahan ini saja, semuanya sepadan. Dengan napas panjang, Tang San membuka matanya lagi. Dia tidak ingin dia terlalu khawatir, meskipun dia benar-benar berharap dia bisa tinggal bersamanya lebih lama. Solen 5 chapter 482 guru atau saudara. Tidak apa-apa, itu hanya sedikit cerukan spiritual, katanya dengan suara rendah. Mei Gongzi membantunya untuk duduk tegak. "Ini semua salahku, aku tidak tahu konsumsinya akan begitu besar, mengapa kamu tidak berinisiatif berhenti?" Tang San tersenyum dan berkata, "Pada saat itu kamu berada dalam kondisi persepsi terbaik, sayang sekali untuk berhenti. Bagaimana perasaanmu?" Mei Gongzi berkata, "Sepertinya aku telah memahami banyak hal, yang memberiku pemahaman baru tentang ruang. Aku seharusnya tidak dapat menggunakannya sendiri, tetapi aku percaya bahwa dalam waktu dekat, ketika aku memiliki lebih banyak wawasan dan kontrol yang lebih baik, aku harus bisa digunakan." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit kemarahan di matanya, "Kamu benar-benar keterampilan kecil.
Jika ini bisa disebut keterampilan kecil, apalagi keterampilan yang sebenarnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti keterampilan luar biasa yang diajarkan Tang San padanya? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, senang membantumu. Terima kasih. Tuan Muda Mei berkata dengan tulus, meskipun aku tidak pernah tahu mengapa kamu selalu membantuku dan memperlakukanku dengan sangat baik, aku tetap berterima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku tidak menyangka kamu memiliki pengertian yang begitu dalam ruang. Aku pikir kamu bahkan lebih kuat dari ayahku dalam hal ini. Mengapa aku tidak menjadikanmu sebagai guruku? Tolong ikuti aku kembali ke kota Keri di masa depan, dan beri aku bimbingan sistematis. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia hampir berkata, tidak mungkin. Tentu saja tidak. Jika ini adalah gurunya, jangan bicara tentang kekacauan generasi, ketika dia melepas topengnya di masa depan, betapa matinya masyarakat. Mei Gongzi memandangnya dengan curiga, bahkan sedikit takut, kenapa? Bukankah kamu sudah mengajariku? Tang San menelan seteguk air liur dan berkata, kesenjangan usia antara kita tidak terlalu besar. Ini tidak cocok. Tentu saja tidak apa-apa bagiku untuk mengajarimu, kamu dapat melakukannya kapan saja. Tetapi jika itu seorang guru, aku tidak mampu membelinya. Mei Guru menatapnya dalam-dalam dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu akan selalu membantuku. Kamu juga tahu apa yang akan aku hadapi di kota Keri di masa depan. Jika kamu tidak memiliki identitas yang masuk akal, bagaimana kamu bisa memberitahu orang-orang itu? Siapa di sisiku? Bagaimana dengan penjelasan dari klan monster merak? Gurunya sebenarnya cukup cocok, aku bisa meyakinkan ayahku. Tang San tidak berharap dia memiliki pemikiran seperti itu, tetapi jelas, dia mulai menerima dirinya sendiri. Guru masih tidak cocok, kalau tidak, anggap aku sebagai kakak laki-laki, kata Tang San ragu-ragu. Seharusnya tidak ada masalah dengan saudaraku juga saudara. Meskipun dia sebenarnya lebih muda darinya di plane ini, dia tidak bisa memberitahunya. Saudaraku. Mei Gongzi terkejut. Hei, Tang San langsung setuju tanpa ragu-ragu. Wajah cantik Mei Gongzi menegang, sama-sama. Aku sedikit lemah, biarkan aku istirahat sebentar. Tang San menutup matanya, memiringkan kepalanya, menunjukkan kelemahan. Mei Gongzi memandangnya dengan marah, tetapi ketika dia berpikir bahwa orang-orang tidak akan ragu untuk melakukan cerukan untuk membantunya memahami ruang sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melunakkan hatinya dan bergumam, lupakan saja, itu hanya kakak laki-laki. Oke, Tang San segera membuka matanya lagi, matanya penuh kegembiraan. Kakak ketiga, saudara ketiga, datang ke sini. Aku di sini, aku selalu di sini. Sebenarnya, aku tahu semua tentang itu, kata Xiao Wu lembut. Kau sengaja pulang terlambat, kan? Maaf, saudara ketiga, maaf. Jangan menangis. Hari ini adalah reuni keluarga kita. Ini hari yang bahagia. Jangan menangis. Kamu tidak secantik aku, dan ketika kamu menangis, kamu bahkan lebih jelek. Hehe. Oke, aku tidak menangis, aku tidak menangis. Benar, hari ini benar-benar hari yang baik. Keinginan terakhirku juga telah terpenuhi, dan cucu kita selamat. Kakak ketiga, aku bersamamu dalam hidup ini dan menjadi istrimu. Aku sangat bahagia. Istimewa, kebahagiaan khusus. Aku tidak pernah menyesali pilihanku. Mungkin, aku menyelamatkan alam semesta di kehidupan terakhirku, dan aku hanya bisa bertemu kamu di kehidupan ini. Kita sudah bersama untuk waktu yang sangat lama. Namun, aku masih tidak tega berpisah denganmu. Meskipun aku selalu tahu bahwa kita telah kembali, kamu sengaja tidak membiarkan alam dewa menemukan tempat ini. Kamu tinggal di sisiku setiap hari hanya agar aku bisa hidup beberapa hari lagi dengan rezeki di hatiku. Namun, aku pura-pura tidak tahu, kupikir juga begitu. Aku juga ingin lebih banyak menemanimu dan berada di sisimu. Kakak ketiga, aku juga mencintaimu. Tapi, aku masih harus pergi. Setelah aku pergi, aku tahu kamu akan sangat sedih. Namun, kamu masih memiliki banyak tanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab atas alam dewa, dan kamu harus merawat putri kami dan nak. Jadilah kepala keluarga kita. Jika kamu merindukanku, lihat saja. Xiao Wu. Hidup adalah yang paling berani, kematian hanya melarikan diri. Kamu harus menjadi orang yang berani. Ada banyak hal yang menunggumu. Lindungi anak-anak kita dan bantu Suanyu mencapai alam para dewa. Apa yang harus kamu lakukan ada banyak hal. Lebih banyak lagi. Kakak ketiga, aku mencintaimu. Ingat, saat pertama kali kita bertemu.
Apakah kamu ingat semua yang dulu kita lakukan? Kakak ketiga, aku rela mencintai seluruh dunia untukmu. Jika ada kehidupan lain, aku akan menjadi istrimu. Ada apa denganmu? Mata Tuan Muda Mei penuh dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Ashura yang duduk di sana dengan air mata mengalir di wajahnya. Air matanya mengalir di topeng, seolah-olah dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Bahkan setelah kakaknya memanggil, air mata mengalir di matanya. Entah kenapa, melihat air matanya, dia merasakan kesemutan di hatinya, seolah-olah hatinya sedang digenggam. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku terlalu senang, aku memikirkan beberapa hal dari masa lalu. Pada saat ini, Tang San masih tidak bisa tidak menangis. Mei Gongzi tidak tahu bagaimana menghiburnya, tetapi saat ini, meskipun dia mengenakan topeng di wajahnya, dia tampak lebih nyata di matanya. Dalam hatinya, masa lalu dan cerita macam apa dia harus menangis begitu sedih atas panggilan saudaranya. Setelah waktu yang lama, Tang San dengan enggan menahan air matanya, maaf aku tidak mengendalikan emosiku. Mei Gongzi berkata dengan lembut, tidak apa-apa, jika kamu mau mengatakannya, kamu bisa menjadi audiensmu. Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut, ini belum waktunya, suatu hari nanti, aku akan memberitahumu, tapi tidak sekarang. Dalam kehidupan ini, dia akhirnya menemukannya. Xiao Wu dalam kehidupan ini sudah menjadi Mei Gongzi. Sebelum dia benar-benar jatuh cinta padanya, dia tidak akan menceritakan semua tentang kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, dia akan salah padanya di hidup ini. Adil, dia ingin mengejarnya kembali dengan sepenuh hati, dan membiarkan dia bersedia menjadi istrinya lagi. Pada saat itu, dia akan melanjutkan memori kehidupan sebelumnya untuknya, sehingga dia tidak akan menyesal dalam kehidupan ini. Dia menghela nafas panjang, suasana hati Tang San berangsur-angsur stabil. Dia menatap Tuan Muda Mei dengan mata yang masih sedikit merah dan bengkak. Bisakah kamu memanggilmu lagi? Kakak. Kakak. Sampai Mei Gongzi pergi, otak Tang San masih pusing. Konsumsi Tianzi Suanyuan sangat berharga, itu sepadan. Identitas Asura akhirnya semakin dekat dengan Tuan Muda Mei, dan dia akhirnya mendengar panggilan kakaknya. Meskipun itu bukan saudara ketiga sekarang, dia sangat puas. Dia selalu ingin memberinya hal-hal terindah di dunia, dan memberinya semua yang tidak tersisa sama sekali. Tidak sampai langit di luar menjadi gelap, suasana hati Tang San benar-benar stabil. Meskipun dia menghabiskan banyak energi spiritual hari ini, dan dia tidak banyak berlatih, tetapi setelah datang ke dunia ini, hari ini bahkan dapat dikatakan sebagai hari yang paling bahagia, dan seluruh hatinya menjadi transparan. Solen 5 Chapter 483 Promosi ke Kaisar Perak Biru. Mata Tang San menjadi tegas lagi, menjadi lebih kuat. Hanya jika dia menjadi lebih kuat, dia bisa melindungi hartanya dengan baik di dunia yang penuh bahaya ini. Kembali ke ruang pelatihan, duduk dengan lutut disilangkan, Tang San menatap ke dalam. Dalam permainan hari ini, dia melahap jejak garis keturunan laba-laba Dryad dan roh pemakan boneka. Keduanya adalah eksistensi dari garis keturunan tingkat kedua tingkat ke-9. Di antara kontestan dalam kompetisi ganda, mereka harus dianggap relatif biasa dalam kekuatan. Tetapi untuk Tang San saat ini, itu sangat cocok. Mengumpulkan kekuatan 100 tanaman untuk terus memperkuat dirinya sendiri, mengandalkan afinitasnya dengan tanaman dan pemahaman tentang tanaman, Tang San selalu melakukan ini sebelumnya. Namun, tanaman di toko Akademi Keri memiliki level terbatas, dan tidak ada monster kuat di Kekaisaran Tianyu. Jadi meskipun dia telah bekerja keras untuk menemukan target yang cocok, dia hanya mengangkat Kaisar Perak Biru menjadi tingkat 3. Tianyang dan Gunung Suci Diin, kekuatan merek Kaisar Perak Biru hanya dapat digunakan sebagai media untuk menjaga Yin dan Yang Qi dalam keadaan saling melengkapi, dan sekarang Yin-nya dan Yang Qi kuat setelah Qi menjadi lebih kuat melalui kultivasi terus-menerus, bahkan ini tidak mungkin lagi. Tanpa media yang cukup, Yin Yang 2 Qi memiliki kecenderungan untuk rusuh karena menyerap terlalu banyak, sehingga dia tidak berani menggunakannya dalam permainan hari ini, karena dia akan menderita serangan balik setelah kehilangan keseimbangan. Dan sekarang kedatangan dua tanda merek tanaman tingkat kedua ini tidak diragukan lagi seperti memberi arang di salju. Itu juga lawan yang paling dia harapkan untuk dihadapi saat dia menggunakan keberuntungannya hari ini. Untungnya, menambahkan keberuntungan ke tubuhnya benar-benar efektif, memungkinkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika bukan karena hubungan sebelumnya dengan Mei Gongzi, dia seharusnya menggabungkan dua jejak ini sesegera mungkin sehingga dia bisa menstabilkan Yin dan Yang Qi. Merek roh pohon laba-laba berwarna hitam,
dan merek hitam itu sendiri memberikan perasaan keras dan tajam, dan memiliki gelombang bayangan yang samar, yang menyoroti karakteristik garis keturunan roh pohon laba-laba. Tang San membimbingnya untuk perlahan mendekati merek kaisar perak biru di mana Yin dan Yang Qi-nya terjerat, mendesak Xuan Tianbong untuk langsung memulai melahap. Tampaknya dia merasa ada sesuatu yang salah, dan merek hitam pekat dari roh pohon laba-laba langsung menjadi lebih keras, dan dia ingin mematahkan kendali Xuan Tianbong secara paksa. Namun, pada saat ini, energi Yin dan Yang tiba-tiba berkembang, dan gaya hisap yang kuat langsung menarik merek gelap di sebelah merek kaisar perak biru asli. Yin dan Yang tirani berputar, dan fluktuasi energi yang hebat meletus. Dalam rotasi yang kuat itu, roh pohon laba-laba dicetak dan diserap. Energi atribut tanaman yang kuat mulai dengan cepat disuntikkan ke dalam merek kaisar perak biru oleh Yin dan Yang. Di tengah pusaran yang dibentuk oleh Yin dan Yang Qi, cahaya biru kecil menyala lagi. Dengan melemahnya bertahap merek garis keturunan dari esensi pohon laba-laba, cahaya biru ini diintensifkan, dan Yin dan Yang Qi di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dekat, yang sebelumnya tidak stabil, bantuan mulai muncul. Memang itu, Tang San sangat puas dengan penilaiannya. Merek garis keturunan tingkat kedua jauh lebih kuat daripada merek kaisar perak biru asli. Merek roh pohon laba-laba telah menelan kurang dari sepertiga, dan Yin dan Yang Qi telah sepenuhnya stabil, sedangkan merek kaisar perak biru asli yang rusak adalah itu berangsur-angsur pulih, dan warnanya menjadi jauh lebih dalam dari sebelumnya, yang jelas merupakan perubahan yang dibawa oleh merek roh pohon laba-laba. Yin dan Yang Qi mengelilingi kaisar perak biru, menjadi semakin stabil, bagaimanapun, meskipun Yin dan Yang Qi yang diserap oleh Tang San dalam beberapa hari terakhir adalah keberadaan tertinggi, jumlah totalnya masih terbatas. Levelnya benar-benar super tinggi, tetapi energinya tidak terlalu besar. Dengan peningkatan yang stabil dari kaisar perak biru, ke tingkat garis keturunan tingkat kedua, dia akhirnya dapat memiliki tingkat kontrol tertentu atas mereka, itu tidak lagi hanya media, tetapi secara bertahap menjadi inti. Tidak peduli seberapa kuat energinya, jika tidak terkendali, itu pasti tidak baik. Tapi sekarang Yin dan Yang Qi ini secara bertahap menjadi terkendali, itu benar-benar berbeda. Ini berarti Tang San dapat menyerap lebih banyak Yin dan Yang Qi, dan dapat membimbing dan menggunakannya dengan lebih baik. Setelah merek Spider Dryad benar-benar terintegrasi, Yin dan Yang Qi telah muncul di belakang kaisar perak biru seperti lingkaran cahaya dua warna. Kaisar perak biru-biru tua tampak seperti pohon kecil yang bergoyang di dantian Tang San, tetapi di belakangnya ada lingkaran cahaya menyilaukan yang terdiri dari merah tua dan ungu tua. Dalam hal tingkat yang mempesona, ini sebanding dengan merek Lingqi Tianyan dari Tang San. Lingqi Heavenly Eye disajikan sebagai gambar bermerek yang mirip dengan pupil mata, sekarang berwarna emas pucat, dikelilingi oleh lingkaran hitam putih yang dibentuk oleh bidang baik dan buruk. Kedua jejak dengan lingkaran cahaya ini, hanya dari luar, sangat mempesona. Meskipun merek kaisar perak biru itu sendiri masih merupakan garis keturunan tingkat kedua, jika kamu menambahkan Yin dan Yang Qi, maka kamu tidak dapat menggunakan garis keturunan tingkat kedua untuk menilainya. Meskipun dua Qi Yin yang bukanlah warisan garis keturunan kaisar surgawi Tianyang dan kaisar surgawi Diyin, tetapi peran yang dapat dimainkan oleh dua Qi Yin dan yang ekstrim ditambah kaisar perak biru itu sendiri, itu pasti tidak akan kalah dengan darah tingkat pertama, dan mereka masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Tang San tidak menyerap merek esensi melahap boneka lagi, merek ini harus menunggu beberapa saat untuk menyerapnya dengan lebih baik. Pada awalnya, kaisar perak biru adalah media penyeimbang Yin dan Yang, tetapi ketika kaisar perak biru bergabung dengan merek, Yin dan Yang adalah jaminan terkuat untuk menekan merek yang tertelan. Sekarang Yin dan Yang telah stabil dan mereka kekuatan setelah dibayangi oleh kaisar perak biru, lebih banyak Yin dan Yang Qi dapat membuatnya lebih mudah untuk menelan jejak lain, tidak terburu-buru. Ketika keesokan paginya tiba, Tang San menyelesaikan meditasinya, dan kultivasinya telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Di bawah penindasannya yang terus-menerus, ranah kultivasi saat ini masih di tingkat ke-8, dan seiring dengan melahap Yin dan Yang, dan jejak roh pohon laba-laba, dia sekarang semakin dekat dan semakin dekat ke tingkat ke-9. Tren yang tak terbendung. Hari ini adalah pertandingan individu lagi. Ikut kompetisi individu dan kompetisi ganda pada saat yang sama, jika kamu dapat terus maju, sistem kompetisi masih sangat tegang, ada kompetisi setiap hari, sekali cedera, itu akan menjadi lebih sulit nanti. Setelah putaran pertama kompetisi, semua kontestan tersingkir, dan jumlahnya sangat berkurang. Tetapi kontestan yang tersisa tidak diragukan lagi lebih kuat. Setelah sarapan, Tang San mengundang Liger Sword Sein untuk pergi ke Ancestral Courtyard Square.
Setelah kemenangan pertama, Tang San menemukan bahwa roh kucing besar sekarang berbeda dari ketika dia pertama kali tiba di istana leluhur, dengan sedikit lebih tajam dan mata yang lebih tegas. Di game pertama langsung membegal lawan, ini adalah salah satu kasus yang jarang terjadi di game pertama di mana kontestan tiada. Meskipun tidak ada yang akan membalas, dengan reputasi membegal, itu pasti akan menarik lebih banyak perhatian dalam permainan. Pada saat yang sama, lawan di belakangnya mungkin tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padanya, jika tidak, bagaimana jika si pembegal terbegal olehnya? Kucing besar, kamu tampaknya sedikit berbeda hari ini. Tang San merasa bahwa kucing besar itu telah berubah, dan kucing besar itu juga merasakan perubahannya. Di mata kucing besar, Ashura tampaknya memiliki vitalitas yang tak terbatas, aura seluruh orang tampaknya meningkat banyak, aura yang secara tidak sengaja terungkap bahkan kucing besar itu sedikit ketakutan, meskipun sosok Tang San lebih kecil, tapi ada perasaan yang hanya bisa aku ikuti setelahnya. Tang San berkata sambil tersenyum, mungkin setelah menang kemarin, itu sedikit memengaruhi suasana hatiku. Kucing besar itu tertawa dan berkata, aku mengerti, aku mengerti. Ini adalah kekuatan cinta. Gadis kecil dari klan monster merak itu memang sangat cantik. Saat aku bersama anak kucing itu, aku akan berada dalam suasana hati yang sangat baik. Soul Land 5 Chapter 484 menolak ranah. Tang San tidak menjelaskan lagi, mengubah topik pembicaraan dan berkata, aku pikir geng emas ligermu tampaknya telah meningkat lagi. Aku merasakannya di pertandingan terakhir. Kucing besar itu mengangguk dan berkata, selama aku berkultivasi di lembah emas, aku secara bertahap merasakan rasa integrasi. Liger kami memiliki karakteristik singa dan harimau, jadi aku pikir setelah fusi, geng emas Liger harus memiliki kemampuan mereka pada saat yang sama, tetapi dalam kasus keduanya, haruskah kemampuan sublimasi lahir setelah fusi? Aku telah berusaha keras dalam hal ini. Semakin banyak mengerti tentang Liger Jingang, semakin lebih aku bisa merasakan beberapa karakteristik ini. Oh, mari kita dengarkan. Tang San juga memiliki geng emas singa dan harimau, tetapi mereknya diperoleh dari kucing besar, dan pemahaman tentang garis keturunan ini jelas tidak sebagus aslinya. Sama seperti pemahaman Tang San tentang ruang jauh lebih dalam daripada Mei Gongzi, tetapi dia tidak bisa memainkan celah di spasial seperti Mei Gongzi, ini adalah perbedaan mendasar dalam darah. Sederhananya, Tang San memiliki berbagai garis keturunan yang diserap melalui Suan Tiangong, tetapi setelah kekuatan garis keturunan ini menyatu, kekuatan sebenarnya yang bisa dia miliki adalah sekitar 70-80% dari versi aslinya. Pemahaman Tang San relatif dalam, mungkin mencapai 80%, dan pemahamannya kurang, mungkin 70%. Keuntungannya adalah dia memiliki banyak jenis garis keturunan, yang dapat saling melengkapi dan melengkapi satu sama lain, dan sekarang dia dapat melakukan aplikasi fusi tertentu, tetapi untuk mengatakan bahwa tampilan garis keturunan tunggal, pasti ada celah tertentu dengan aslinya versi tingkat yang sama. Kucing besar itu tidak memiliki keraguan tentang Tang San, dan segera berkata, itu dia, ketika Liger kita pertama kali lahir, kemungkinannya sangat kecil. Bahkan jika itu 100 kawin, karena garis keturunan antara ras terisolasi, juga sulit untuk hamil. Oleh karena itu, keberadaan kita sendiri adalah waktu probabilitas kecil. Artinya, kelahiran Liger Jingang bahkan lebih tidak mungkin. Kemudian, dengan probabilitas kecil yang sama, apakah Liger Jingang itu juga dapat memiliki beberapa mutasi dengan probabilitas kecil? Mutasi ini adalah sublimasi yang aku kejar. Kemudian, aku secara bertahap memahami apa yang dimiliki oleh Liger Jingang lebih dari klan singa dan harimau. Lebih banyak lagi adalah perpaduan darah. Kemampuan kuat lain yang muncul dari waktu ke waktu adalah kebalikan dari melahap, dan itu juga merupakan sumber konflik yang telah menjangkiti garis keturunan kita sebelumnya, yaitu penolakan. Saat dia berbicara, kucing besar itu mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya putih samar muncul. Sentuh dan coba. Tang San mengangkat tangannya dan menyentuhnya dengan ringan, dan tiba-tiba, tepat ketika tangannya menyentuh cahaya putih yang tampaknya tidak bisa dibedakan dari geng emas singa dan harimau, kekuatan rebound yang kuat tiba-tiba muncul. Kekuatan rebound ini bukan hanya Liger Jin. Kekuatan Gang, dan kekuatan menekan tangan Tang San sendiri, dia tidak mengerahkan banyak tenaga, tetapi dengan kekuatan spiritualnya, persepsinya sangat jelas. Lawan dari melahap adalah tolakan. Selain melahap, apakah Liger Golden Gang juga bisa memberikan efek tolak? Bagaimana kamu melakukannya? Tang San bertanya dengan heran. Kucing besar itu berkata, cukup untuk menelan keberuntungan.
Aku baru menemukannya setelah mencobanya. Aku tidak menyangka bahwa masalah konflik garis keturunan yang paling mengganggu garis keturunan kami di awal akan benar-benar memiliki efek seperti itu setelah fusi garis keturunan. Kemampuan repulsion saat bertarung, aku bisa menyerap kekuatan lawan dan menambahkan kekuatanku sendiri untuk membentuk rebound yang kuat. Itu setara dengan menggunakan kekuatan untuk bertarung, menggunakan kekuatan lawan dan kekuatanku untuk bangkit kembali. Saat kemampuan lawan cocok untuk ditelan dan diubah olehku, ketika aku menggunakan kemampuan yang ingin aku gunakan, efek melahapnya lebih baik. Tetapi ketika aku tidak ingin melahap kemampuan lawan, aku dapat langsung menolak kemampuan lawan dengan cara menolaknya, sehingga dapat merugikan diri sendiri. Devouring lebih cocok untuk meningkatkan serangan, sedangkan repelling untuk pertahanan. Ketika Liger King Kong digunakan dalam mode repelling, konsumsinya akan lebih kecil daripada menelan, dan tidak perlu khawatir gangguan pencernaan setelah menelan. Dan repelling bisa dilakukan dalam jarak jauh. Aku pikir, ketika aku mencapai tingkat dewa, aku harus dapat memiliki kemampuan domain yang berhubungan dengan penolakan. Pada saat itu, bahkan jika lawan lebih kuat dariku, itu mungkin tidak dapat dikalahkan. Mendengar deskripsinya, mata Tang San tiba-tiba menyala, dan dia mengatakan kemungkinan kamu seharusnya berbicara tentang bidang memukul mundur. Ini sangat kuat, tetapi, pernahkah kamu memikirkannya, bagaimana jika menelan dan memukul mundur digunakan bersama-sama? Makan dulu, lalu tolak. Apakah itu akan membuat serangan yang melipat gandakan serangan lawan? Tepatnya, 2 kali kekuatan lawan dan kekuatanmu sendiri menumpuk. Sekarang giliran kucing besar yang menyala, ya. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Dia bertepuk tangan dan menjadi bersemangat. Mengapa 2 karakteristik Liger Golden Gang tidak dapat digunakan bersama? Itu melahap kekuatan lawan terlebih dahulu, dan ketika lawan menyerang lain kali, itu membuka serangan balik. Serangan balik dicampur dengan kekuatan yang ditelan terakhir kali. Serangan ini bisa jauh melebihi kekuatan serangannya sendiri. Ini menakutkan untuk dipikirkan. Kembalilah dan berlatih, jangan gunakan hari ini. Tetap sebagai pembegal, kata Tang San sambil tersenyum. Oke, haha, kamu masih pintar. Kucing besar itu bersiap-siap. Jika tidak ada permainan berikutnya, dia benar-benar ingin mencari tempat untuk mencobanya segera. Saudaraku, apakah kamu sudah di sini? Pada saat ini, suara yang menyenangkan tiba-tiba datang dari komunikator di telinga Tang San. Kakak ini memanggilnya sedikit lembut, meskipun Mei Gongzi masih sedikit canggung dan tidak wajar ketika memanggilnya, tetapi dia sudah sangat puas. Kucing besar dan aku akan segera datang. Bagaimana denganmu? Tang San menjawab dengan lembut. Kucing besar di samping menggosok lengannya, aku merinding. Kamu sedikit berubah. Tang San memelototinya dengan marah, dan suara Mei Gongzi datang dari sisi lain, yah, aku juga hampir sampai. Setelah kembali kemarin, aku berlatih selama setengah malam lagi, yang membuat pemahamanku tentang ruang lebih mendalam. Jika kamu ingin memanfaatkan ruang dengan lebih baik, kamu harus melindunginya daripada menghancurkannya. Hanya dengan cara ini ia dapat dikenali lebih baik. Perubahan konsep ini sangat penting bagiku, terima kasih. Tang San berkata sambil tersenyum, tidak, terima kasih, tidak, terima kasih. Itu karena kamu pintar. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya kepada orang lain, mereka tidak akan mengerti. Xiaomi kami adalah putri cantik yang menggabungkan keindahan dan kebijaksanaan. Sampai jumpa lagi. Mei Gongzi di sisi lain sedikit tersipu, dan dia juga bisa merasakan bahwa suasana hati Ashura tampaknya telah banyak berubah hari ini. Kucing besar di samping telah mempercepat langkahnya, menjauh dari pria yang membuatnya merinding. Setelah menutup komunikasi, Tang San memiliki senyum konyol di wajahnya, sungguh luar biasa bahwa dia bisa melihat kehidupan Mei Gongzi setiap hari. Dengan cepat menyusul kucing besar itu, Tang San meliriknya dengan ekspresi aneh, panjang umur pengertian, oke, apa yang kamu katakan benar. Wajah kucing besar itu mencemooh, bagaimana dia bisa terlihat seperti pendekar pedang Liger yang sangat menentukan di panggung kompetisi. Tiba di alun-alun pengadilan leluhur. Penonton hari ini masih ramai, dan mereka sudah lama menunggu di tribun sekitar. Semua orang tahu bahwa nanti permainan akan lebih seru dan intens. Mereka yang bisa bertahan adalah yang lebih kuat. Jumlah pertandingan individu di babak kedua lebih sedikit daripada di babak pertama. Tang San dan kucing besar datang ke ruang tunggu, menunggu pertandingan dimulai.
Tang San masih berdiri di sudut di belakang kucing besar, dengan kucing besar berdiri di sana, ditambah reputasi sengit yang terakumulasi di babak pertama, tentu saja hanya ada beberapa orang yang memperhatikannya. Ini juga yang diinginkan Tang San. Segera, Mei Gongzi juga datang. Kali ini dia langsung pergi ke ruang tunggu tempat Tang San dan kucing besar berada, dan itu sama dimanapun dia menunggu pertandingan dimulai. Dia ada di grup ke-9, dan permainannya masih nanti.